datang kembali. Kita bertemu untuk membahas mengenai materi ke-8, yaitu uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Dalam materi ini nanti akan ada praktikum menggunakan SPSS, sehingga bagi teman-teman yang memiliki aplikasi SPSS nanti juga bisa dicoba di rumah. Kuesioner. Nah, ini berikut kita tunjukkan untuk contoh kuesioner. Kuesioner atau angket untuk motivasi berprestasi. Nah, petunjuk berikut disajikan pernyataan tentang motivasi berprestasi. Silakan menyatakan persepsi Anda tentang motivasi berprestasi di tempat Anda bekerja dengan cara melingkari kolom skala 1 sampai 4, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah, ini contoh butir-butir pertanyaan untuk kuesionernya, begitu. Nah, dari butir-butir pertanyaan ini, pertanyaannya adalah apakah valid dan reliable. Nah, sebelum masuk ke validitas, saya ingin mereview terkait dengan kuesioner. Jadi kuesioner ini memang kita pakai untuk mengumpulkan sampel begitu ya dari populasi yang ada. Jadi ketika kita memiliki suatu pertanyaan, nah maka di situ kita ingin mencari jawaban. Salah satunya yaitu dengan kuesioner. Nah, kuesioner ini mengumpulkan jawaban-jawaban dari objek amatan kita atau dari observasi kita. Nah, begitu. Nah, di dalam kuesioner ini memuat berbagai hal ya, terutama pernyataan dan juga pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita lemparkan, yang kita berikan kepada responden, nah lalu kita uji apakah memang kuesioner yang sudah kita buat itu memang sudah valid dan juga reliable. Valid artinya memang kuesioner itu memang sudah baik gitu ya untuk kita berikan ke responden, sehingga apa yang kita harapkan yaitu jawaban dari responden itu memang menjawab dari pertanyaan yang ada. Lalu reliable atau handal artinya apakah memang kuesioner yang sudah kita buat itu memiliki keandalan yang baik. Artinya tidak ada ambiguitas juga antar responden yang nantinya menjawab. Nah, sehingga untuk mengecek hal tersebut maka kita perlu menguji, yaitu uji validitas dan juga reliabilitas kuesioner. Ini uji validitas merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Validitas dibagi menjadi dua, yaitu validitas faktor dan juga validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Cara yang digunakan adalah mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total. Cara yang digunakan adalah mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Kemudian bila digunakan lebih dari satu faktor, maka pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total faktor. Nah, berikut korelasi Pearson dengan formulanya R sama dengan SXY dibagi akar SX kalikan akar XY. Nah, nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel produk momen pada taraf signifikansi alfa. Bila R hitung lebih besar dari L tabel, maka butir soal tersebut valid. Ini contoh untuk uji validitas dengan R. Kita memiliki struktur data seperti ini dengan butir pertanyaan 1 sampai 15, di mana penilaian dari setiap butir pertanyaan dapat ditunjukkan dalam tabel. Nah, jadi yang punya R Studio bisa dibuka nantinya. Ini impor data, bagaimana cara select data, open library, menghitung matriks korelasi dibandingkan dengan R tabel, begitu. Sedangkan ini contoh untuk di SPSS. Kita masukkan data, kita berikan nama variabelnya, lalu ini langkahnya analyze, lalu klik correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, kalau sudah dimasukkan untuk variabel Q1 pertanyaannya sampai Q15, kemudian centang untuk Pearson-nya, untuk tutil flag signifikan. Nah, kemudian bandingkan dengan R tabelnya, begitu. Kalau sudah dengan R tabel ya, kita bandingkan. Apabila memang R hitung lebih besar dari R tabel, maka kita simpulkan valid. Contohnya yang pertama itu valid, yang kedua karena lebih kecil dari R tabel maka tidak valid. Nah, ini kemudian ini untuk tabel nilai R product moment atau tabel R-nya.
yaitu karena N-nya 32, taraf signifikansi alfanya 5%, maka R tabelnya 0,349. Yang kedua, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metodenya ada tes ulang, Flanagan, Cronbach-Alpha, ada Kuder-Richardson, KR21, metode Anna-Vahid. Lalu pengukuran reliabilitas ada reliabilitas skala dan juga reliabilitas tes. Untuk skala, untuk mengukur reliabilitas skala dapat digunakan metode Cronbach-Alpha dengan formula seperti ini beserta keterangannya. Lalu perhitungan uji reliabilitas skala diterima jika R hitung lebih besar dari R tabel. Kalau reliabilitas tes menggunakan metode KR20 beserta rumusnya demikian dan keterangannya. Uji reliabilitas diterima jika R hitung lebih besar dari R tabel juga. Ini contoh struktur datanya untuk R, import data, subset, open library, begitu ya. Lalu statistik ujinya pakai alpha data.uji. Didapatkan R hitung 0,74 dibandingkan dengan R tabelnya 0,349, artinya masih lebih besar, sehingga disimpulkan kuesioner sudah reliable. Ini contoh untuk SPSS. Nah, caranya mirip ya, analyze, scale, lalu reliability analysis, kita masukkan variabelnya ke item. Nah, didapatkan nilai reliability statistiknya 0,741 dibandingkan dengan 0,349, maka masih lebih besar dari tabel sehingga kuesioner sudah reliable. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.